Nah, ternyata manusia ini kepalanya ada yang kepala orang, ada yang kepala babi, ada yang kepala monyet, ada yang kepala ular. Kita ini cuman yang bisa lihat wali-wali, malaikat, nabi, Allah, binatang bisa lihat. Binatang tuh lebih tajam dari kita. Kata Nabi, kalau ayam berkokok berarti dia sedang melihat malaikat. Tuh hadis sahih itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau keledai meringkik berarti dia sedang melihat setan. Lihat, jangan bilang nggak lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Saat ini pesantren Tafizul Quran Tengku Rapiuddin telah banyak sekali mengalami kemajuan, baik dari segi ketertiban, hafalan para santri dan lain-lain. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan menghatamkan 3 orang anak santri kita yang sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami terus mengharapkan bantuan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk terus menyumbang ke pesantren kami, Yayasan Barokah Sumatera Utara. Uang itu akan kami gunakan untuk gaji guru, uang listrik, dan makan-makan anak santri. Juga akan kami gunakan untuk kepentingan Yayasan Barokah Sumatera Utara. Terima kasih Bapak dan Ibu saudara-saudari sekalian. Jazakumullah khairon kasiron. Terus salurkan bantuan Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian Ke Bank Syariah Indonesia nomor rekening 76262627777. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi manusia bisa lihat yang wali-wali lah. Kalau kita sebetulnya kita bisa merasakan, tapi nggak bisa lihat. Orang soleh wajahnya bercahaya. Coba dudukkan kiai sama maling, coba ketahuan nggak mana maling mana kiai? Tahuan nggak? Beda nggak? Oh, di kampung saya maling sama kiai sama, berarti kiainya maling atau malingnya kiai. Mesti beda dong, betul. Orang yang setiap hari 5 kali kena wudhu sama orang yang hari raya pun nggak sholat, jual balon, nggak pernah wudhu, tentu wajahnya berbeda. Orang yang nggak pernah wudhu kan dosanya lengket bertahun-tahun di situ, berkerak di situ. Orang yang wudhu kan bersih semua dosanya. Itu wajahnya berbeda orang yang kena air wudhu, walaupun hitam dia. Saya kan sering dakwah juga ke Afrika, ke Papua. Kalau yang ahli sholat itu walaupun kulitnya hitam, ada kayak cermin gitu, ada lapisan putih bercahaya itu di wajahnya itu. Binatang bisa lihat. Binatang bisa lihat. Ibu saya orang bagian Siapi-api, Riau, Rokan Hilir. Banyak harimau, sampai sekarang masih banyak harimau. Dulu kalau saya pulang kampung ada orang diterkam harimau, orang kampung ngomong apa tau? Apalah salahnya diterkam harimau ini? Apalah salahnya si anu kok mati diterkam harimau? Apalah dosanya diterkam harimau dia? Apalah dosanya sampai diterkam harimau? Selalu orang kampung bilang orang diterkam harimau orang berdosa. Apa salahnya? Apa dosanya? Orang dimakan buaya, dimakan buaya dia, apalah salahnya? Durhaka kuaga, mungkin durhaka dia sama emaknya. Jadi yang dimakan harimau itu, yang dimakan buaya itu biasanya orang-orang durhaka. Kalau enggak meninggalkan sholat, durhaka sama orang tua. Kalau enggak durhaka sama orang tua, berzina. Kalau enggak berzina, pemabuk. Jangan coba-coba ini ahli dosa besar masuk hutan dimakan harimau, Pak. Itu ucapan waktu saya kecil-kecil saya dengar. Ketika saya dewasa, saya melihat video tentang binatang-binatang. Saya dulu, anak saya sekolah di rumah aja, Eptanas saja baru ke sekolah. Yang ngajar saya dengan istri, namanya homeschooling, sekolah di rumah. Bukan nggak sekolah, anak saya pandai baca, juara sekecamatan.
Tapi film-filmnya itu saya beli dari National Geographic. Satu CD dulu 60.000 dulu, mahal, bayar royalti. Saya nonton juga lah. Ada TV saya, TV itu untuk nonton video untuk ngajar anak saya 2 sampai anak saya tamat SMA. Ternyata di hutan Bangladesh, India itu dipasang CCTV, orang diterkam harimau tuh. Ternyata harimau kalau mau makan orang, dia sujud dulu, dia lihat dulu kepala orang yang mau dimakan itu. Kalau dilihatnya kepala itu kepala orang, dia balik, dia pergi dia. Nggak berani harimau makan kepala orang. Kenapa? Karena manusia ini khalifah di atas bumi. Yang bilang Quran, wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu semua orang beriman sebagai para khalifahnya di atas bumi ini. Mana berani binatang makan khalifah pemimpinnya. Mana berani satpam bentak presiden, berani? Pas pampres, presiden masuk istana pakai mobil B1. Tiba-tiba stop. Buka kaca presiden. Ada apa? Mau kemana? Loh, saya mau ke istana. Mana KTP? Kalau nggak dipecat ini pas pampres. Presiden orang itu istananya dia kok, betul? Khalifahnya kok, mana berani? Mungkin binatang berani makan khalifahnya. Tapi kalau dilihatnya kepala udah kepala monyet, diembatnya lah. Apalagi kepala babi, walazat nih. Nah, ternyata manusia ini kepalanya ada yang kepala orang, ada yang kepala babi, ada yang kepala monyet, ada yang kepala ular. Kita ini cuman yang bisa lihat wali-wali, malaikat, nabi, Allah, binatang bisa lihat. Binatang itu lebih tajam dari kita. Kata Nabi, kalau ayam berkokok berarti dia sedang melihat malaikat. Itu hadis sahih itu dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kalau keledai meringkik berarti dia sedang melihat setan. Lihat, jangan bilang nggak lihat. Paham? Nanti di akhirat pun begitu, hadisnya sahih Pak. Coba di akhirat nanti kita ini dibangkitkan dengan badan yang baru. Badan yang ini kan udah jadi tanah. Rohnya aja masih roh kita yang lama. Jadi badan baru, tergantung amal. Ada orang yang wajahnya bercahaya, badannya bercahaya. Nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Tubuhnya bercahaya. Rajin wudu, rajin sholat, bercahaya. Ada orang yang mulutnya harum. Ini orang-orang yang rajin puasa. La khulufu fami sha'im atyabu indallahi min rihil misik. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Minyak kasturi. Ini minyak yang dipakai untuk Ka'bah. Jadi kalau belum pernah ke Mekah, cium Ka'bah itu cium ini. Inilah minyak misik kesukaan Rasulullah SAW. Ka'bah itu dipakein misik, harum luar biasa. Di dunia mulut kita bau waktu puasa, di akhirat lebih harum dari misik minyak kasturi. Jadi berubah dia. Tapi ada orang yang badannya di dunia bagus, di akhirat jadi binatang. Ada. Siapa yang sholat berjemaah kata Nabi, tapi gerakannya mendului imamnya. Imamnya baru Allah, dia udah duluan bar. Imamnya baru Allah, dia udah bar. Di akhirat kepalanya ditukar jadi kepala keledai. Itu orang yang sholat mendului, apalagi nggak sholat. Kalau nggak sholat kepala babi mungkin. Yang sholat mendului imam gerakannya, kepalanya kepala keledai. Ada di akhirat manusia nantilah kakinya panjang pendek. Yang satu pendek 1 meter, yang satu panjang, satu yang listrik. Jalannya pengkor gitu, pincang, kicrik. Orang akhirat langsung tahu. Wah, iki bojone loro radil. Ini orang yang biniknya 2 tapi tidak adil. Orang yang biniknya 2 nggak adil sama biniknya yang pertama, yang kedua nggak adil. Di akhirat kakinya panjang pendek sebelah, pengkor. Ini nanti ada yang ribut nih. Wow, menghina orang pengkor. Bukan menghina. Makanya kau kalau kawin 2 adil sama binikmu. Ini hadis, betul. Saya nggak berani kawin 2, saya takut saya nggak adil. Udah jelas lah mana bisa adil. Alah,
Kita lagi pemalas. Giliran sini singgah tempat bini muda, hujan deras, udah lah bang, gak usah pulang, tidur sana, campur sana, haram hukumnya. Bukan giliran dia, giliran sini. Aku gak berani aku gitu. Makanya yang dua-dua nih gak usah sok, nanti pengkor di akhirat. Sekarang kan gitu, asal udah kaya dikit dah tambah bini, dapat duit dikit berubah nasib tambah bini. Jijik kali ya kadang-kadang lihat laki-laki ini ya. Udah kaya dikit bini tambah, masih umur 40 ke bawah masih hebat kau, umur 50 memble lihat bini itu. Jangan diikutkan hawa nafsu. Puasa ini mengontrol nafsu, bukan membunuh nafsu, tapi mengontrol nafsu agar nafsu mau taat dengan aturan Allah. Kalau bini dua adil, itu. Ini kalau bini dua, aduh, kutanya orang yang bininya 2, 3, 4, di mana kau lebih sering? Bini muda lah, Honda baru. Masa Astrea tahun 73 Astuti. Nggak usah ngomong lah. Boleh kawin 2, 3, 4 dalam Islam, tapi fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kau takut nggak mampu adil, satu lebih baik. Memang betul. Nanti badan panjang pendek kaki sebelah. Orang yang makan yang haram nanti perutnya besar sehingga jalan pun pakai perutnya. Di akhirat badan yang baru. Kan dosa itu dilihat. Dulu waktu kecil-kecil saya dengan kawan-kawan saya main-main mandi sungai, pulangnya tuh jangan lewat situ, lewat situ aja deket. Waduh, banyak anjing, nanti kita dikejar, takut dikejar anjing. Kata guru saya, guru ngaji saya, kalau kamu sholat anjing nggak berani ngejar. Kami sholat dari kecil, kawan-kawan kami pun sholat, kami lewat depan anjing, 10 ekor ada anjing tuh di jalan itu. Kami lewat gitu, bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, subhanallah, lewat. Anjing tuh nengok kami, diam aja. Takut dia anjing itu. Satu hari kawan saya orang Batak, ayo lewat sana, waduh banyak anjing. Kau di rumah kau pun banyak anjing. Aku baru makan daging anjing. Demi Allah ini bukan bohong saya. Kalau baru makan daging anjing, kenapa? Anjing tuh mencium. Kawannya baru dimakan tuh dia bisa cium. Dikejar itu yang makan anjing itu. Ini yang kawan saya yang bilang, orang Batak dia makan anjing, saya nggak pernah makan anjing saya. Berarti binatang bisa melihat, paham, bisa mencium. Kita aja karena kita banyak dosa, mata kita nggak lihat. Kita suci, bisa lihat. Itu hadis Ahmad. Laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani Adam lanadharu ila malakutis sama. Kalaulah andai kata hati anak Adam itu tidak dikerubuti setan, pasti manusia itu bisa melihat alam malaikat. Malaikat lagi tawaf di Baitul Ma'mur bisa kelihatan. Tapi kan hati kita kotor, banyak dosa kita, nggak bisa lihat kita yang begitu-gitu. Itu hadis Sahih Ahmad. Oke. Nah, di bulan Ramadan ini kesempatan kita menaikkan pangkat kita dari orang beriman menjadi orang yang bertakwa. Itu janji Allah. Ya Allah ya Basir, ya Sami'u ya Alim, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith.